بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya. Karena di antara berkah itu dan rahmat Allah itu turun berupa hujan. Makanya doa di antara doa setelah hujan itu apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jadi kalau hujan sudah selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Yang artinya telah hujan kepada kami, diturunkan hujan kepada kami bifadlillah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya Allah. Jadi itu diantara doa setelah hujan ya. Alhamdulillah, walaupun hari-hari ini mataharinya ngumpet gitu ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Insyaallah pada kesempatan kali ini, walaupun cuacanya adem ya, semoga hati kita tetap semangat ya. Jangan pas cuacanya adem kitanya juga nyongsep gitu. Tetap semangat insyaallah dalam menuntut ilmu ya, walaupun berat ya. Memang jalan menuju Allah itu berat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan buku ya yang berjudul Sahih Wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih derajatnya, hadisnya. Kita masuk insyaallah ke hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Ya. Kalau di PDF yang di-share itu di halaman ke-16 ya. Nah, hadis yang ketiga berjudul Wujubul Isti'anati Billah wal Imani bil Qadar. Wajibnya kita meminta tolong hanya kepada Allah dan beriman dengan takdir. Nah, jadi ini tentang takdir jamaah ya. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku sedang di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Nah, di sini diriwayatkan sedang naik himar, naik keledai ya, di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil. Kalau bahasa kitanya nak gitu ya, entong. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, mintalah Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan takdirnya. Wa'lam, dan ketahuilah. Annal ummata, seandainya seluruh umat, seluruh manusia. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Kalau seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, ya, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali atas sesuatu yang sudah ditulis takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kalau seandainya semua umat ini berkumpul untuk mencelakaimu, ya,
lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka semuanya tidak bisa mencelakaimu kecuali atas sesuatu yang sudah diberikan takdirnya oleh Allah, sudah ditulis, ya. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan sahifah lembaran-lembaran sudah kering tintanya. Ini masalah takdir berarti, ya. Baik, barakallahu fikum. Itu matan hadisnya. Sekarang kita akan masuk kepada penjelasan perkata. Antum bayangin jamaah, ya ghulam itu adalah anak kecil. Berarti apa? Seorang anak kecil, hampir Anda bilang sebuah anak kecil. Seorang anak kecil dari setelah disapih sampai umur 9 tahun. Itu disebut ghulam. Ya. Bahasa Indonesia ada nggak kayak gitu yang istilahnya dibatasi dari sekian? Nggak ada ya, cuman bahasa Arab aja itu. Ya ghulam itu nak khusus buat yang setelah disapih sudah nggak netek lagi sampai 9 tahun. Ya balita ada ya, batasan waktunya ada ya. Oh ya balita betul. Tapi kalau balita itu umur 5 tahun bukan balita ya. Ya kalau umur 5 tahun, umur 8 tahun masih disebut ghulam di sini. Berarti ya ghulam sudah lah, kalau diartikan ya ghulam sih. Subhanallah, bayangin jamaah. Ini Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini untuk anak yang 9 tahun ke bawah. Ini artinya ini adalah didikan Rasulullah SAW. Jadi anak seumuran itu tuh diajak ngomongnya jangan dicadel-cadelin. Ngomongnya serius Rasulullah SAW anak seumur kayak gitu. Berarti kita jahat dong. Kita nggak ngasih anak kecil masa kecilnya. Bukan. Anak kecil itu sudah punya masa kecilnya sendiri. Sedangkan kita sebagai orang tua ngedidik anak kecil bukan untuk memperlambat pertumbuhannya. Kebanyakan orang, terutama orang-orang yang ada di Indonesia, orang tua kebanyakan manggil anak kecilnya itu seakan-akan memperlambat umurnya. Contoh manggil namanya. Ya, namanya siapa misalnya? Siapa misalnya? Namanya Abdurrahman, dipanggilnya Bedul, Maman atau Mama kayak gitu kan? Ada yang namanya Yusuf, dipanggilnya Ucup. Itu sampai gede, padahal namanya bagus dalam agama Islam. Terus ngomongnya juga, mau kemana? Ya, kayak gitu. Anaknya senang. Tapi Rasulullah SAW ngedidik seorang anak kecil dengan kayak gitu. Ihfazillah, ya ghulam diajak ngomong serius. Ternyata menurut keilmuan jamaah, umur-umur seperti ini, umur-umur anak kecil segini nih, umur balita sampai 9 tahun ya. Itu mereka adalah umur-umur yang kehidupannya itu ngerekam, mengkopi keadaan situasi. Sehingga kalau misalnya tuh kumaha dikopi sama dia dan kebawanya sampai gede itu. Sehingga banyak orang-orang yang sudah gede ngerasa bahwa kayaknya saya nggak pernah disayang ya dulu ya kayak gitu. Kenapa? Karena dari kecil dia udah dinangning-nangning. Padahal dari kecil udah dinangning-nangning sampai gede masih kurang. Karena apa yang ia dapatkan ketika besar itu ditanamnya pas masih kecil. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari kecil diwasiatin ihfazillah yahfazka. Gedenya jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan anak kemarin sempat ngelihat ya bagaimana cara bicara dengan balita. Anak lihat kayak gitu. Orang tua bicaranya gimana? Bicaranya serius. Kalau misalnya kamu mau kemana? Dia nggak peduli itu balita. Tapi kalau sini coba tos sama Abi. Tos dia. Diajak ngomongnya biasa aja. Mungkin balita juga ngerasa aneh kok Abi saya gini yang ngomongnya gitu kali. Mereka tuh paham, cuman ya nggak bisa mengekspresikan karena belum umurnya, belum dewasa. Mereka paham gitu, ngerekam, mencerna. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang yang punya trauma masa kecil. Kenapa? Direkamnya dari kecil, begitu. Jadi dari kecil itu diajak bicara yang benar, diucapkan huruf yang benar biar bisa ngomong yang benar. Seperti itu jamaah ya. Itu ya ghulam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Nah, jamaah ini riwayat dari riwayatnya Tirmidzi.
Sedangkan kalau di kitab Arba'in An-Nawawi, ada Imam An-Nawawi itu menukilkan riwayat yang serupa dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Imam An-Nawawi berkata, wa rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Sama. Ta'arraf firraha, ya'rifka fisyiddah. Rasulullah bilang ke Ibnu Abbas, kenallah Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan sempit. Itu yang di riwayat ini. Ya'rifka fisyiddah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apapun yang ditakdirkan tidak menimpamu, maka tidak akan menimpamu. Atau tidak akan menimpamu. Takdirnya gak bakal menimpamu, maka gak akan menimpamu. Kamu gak bakal tertimpa sama hal itu. Ya. Sama. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang ditakdirkan akan menimpamu, di antaranya rizki ya. Apa yang ditakdirkan menimpamu, maka gak bakal salah kemana. Ke yang lain. Udah gak bakal. Wa'alam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwa kemenangan itu, keberhasilan itu, pencapaian itu ma'as sabri. Ma'a itu kalau dalam bahasa Arab jamaah, itu nempel sama kalimatnya. Annan nasra ma'as sabri, nempel karena ma'a, bersama. Kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar itu dengan susah payah. Al-karb itu kalau dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada al-usr, daripada sa'bun. Sa'bun itu susah. Tapi kalau karb itu yang udah capek banget, udah susah banget gitu. Makanya rata-rata dalam sejarah agama Islam, pintu itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala sampai kaum muslimin itu benar-benar sudah berusaha full. Makanya kalau di surat ya, hatta qala rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang beriman dengannya berkata, mata nasrullah, mana ini kemenangan itu datang, pertolongan Allah itu mana? Sama Allah dijawab, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya kemenangan pembukanya Allah itu dekat itu. Padahal dibagi manusia, ya Allah capek banget, sebentar lagi nih, jangan nyerah. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nempel. Itu hadis riwayatnya siapa? Imam Ahmad. Kalau yang tadi Imam At-Tirmidzi. Subhanallah, ihfazillaha yahfazka. Ini kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, tadabbartu hadzal hadis. Aku merenungi hadis ini. Faudhishtu, sampai aku kaget, subhanallah. Wakitu atish, sampai aku itu kayak hilang akal gitu loh. Dengar hadis ini, baca ini sampai gitu, sampai seperti itu Ibnul Jauzi. Lalu ia berkata, Ibnul Jauzinya, fawa asafah, ya Allah, nyesel banget ana. Dia bilang kayak gitu. Minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahum li ma'na. Ya Allah, aku sangat menyesal karena aku sebelumnya tidak tahu hadis ini. Dan aku tidak merenungi maknanya dengan dalam. Subhanallah, ini sangat luar biasa berarti hadisnya ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, anak pernah baca bukunya Saidul Khatir. Beliau menyebutkan tentang masalah taklif. Taklif itu beban yang diberikan Allah kepada hambanya. Jadi di bukunya itu dia curhat gitu ya. Jangan, kata Ibnul Jauzi, jangan berpikir bahwa yang namanya beban syariat itu yang susah itu adalah sholat 2 rakaat, sholat semalaman. Enggak, itu mah enggak ada apa-apanya, kata Ibnul Jauzi. Beban syariat yang paling sulit adalah menundukkan akal dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia nyebutin keheranannya. Sampai saya heran. Kok bisa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang itu menjadi pengibadah yang sukses.
menjadi seorang hamba yang soleh, tapi Allah mencabut nyawanya. Terus apa maksudnya dihidupkan? Kalau secara akal gitu, secara akal. Bahkan ada anak kecil yang sebenarnya orang tuanya itu paling butuh sama ini anak kecil. Tapi kenapa Allah cabut nyawa anak kecil itu? Ya kan? Bahkan dia bilang, bahkan saya pernah ngelihat yang lebih heran lagi. Ada orang yang sudah tua, renta. Sampai dia bosan hidup. Tapi sama Allah masih diberikan kehidupan. Apa maksudnya? Dia bilang kayak gitu. Dia curhat di bukunya sampai kayak gitu. Saya berpikir bagaimana caranya. Dan saya tidak menemukan alasannya. Dan itu membuktikan bahwa akal kita itu pendek. Gak bisa. Akal dibandingkan dengan takdir itu gak bisa. Capek saya, dia bilang kayak gitu. Dan itu taklif yang paling sulit. Makanya di sini ketika Ibnul Jauzi mendapatkan hadis ini, ya Allah, sampai gitu atish itu, tosyayatish itu hilang akal artinya. Baca hadis sambil hilang akal, gimana itu jamaah? Itu Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, subhanallah ya. Dan ini hadis luar biasa. Ini hadis itu manhajnya kehidupan seorang muslim. Karena hadis ini tuh bisa meringankan musibah seorang muslim. Yang namanya muslim pasti kena musibah. Pasti, entah cepat entah lambat. Dan berbeda-beda tingkat musibahnya. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah, jagalah Allah. Nah, artinya jagalah Allah ini apa jemaah? Apakah kita bisa menjaga zatnya Allah? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala penjaga, enggak mungkin sang penjaga dijaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fallahu khairan hafidha." Allah adalah penjaga yang paling baik. Bahkan di antara namanya Allah Al-Hafidh, yang Maha menjaga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Gimana kita bisa menjaga Allah? Para ulama mengatakan bahwa ihfazillah artinya ihfazillah fi nafsik. Jagalah Allah di dalam dirimu. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan keburukan, ihfazillah fi nafsik. Jagalah Allah di dalam dirimu. Ketika hawa nafsu kita mengajak kita kepada keharaman, ihfazillah fi nafsik. Jaga Allah di dirimu. Ketika kita dihadapkan dengan teman-teman yang mengajak kepada keharaman, ihfazillah fi nafsik. Jaga Allah di dirimu. Ketika kita hidup di zaman yang mengajak kita kepada keburukan, ihfazillah fi nafsik. Jagalah Allah di dalam dirimu. Dapat perintah-perintah Allah, ihfazillah fi nafsik. Jaga Allah di dalam dirimu. Artinya jaga Allah, ihfazillah artinya adalah jaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Gak bisa. Di dalam hadis lain ya di Arba'in ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau misalnya lau anna awwalakum wa akhirakum, dari saat pertama kali penciptaan sampai akhir penciptaan dari jin dan manusia, semuanya berkumpul dalam satu bukit, semuanya yang jin manusia dari penciptaan sampai akhir semuanya berkumpul. Mereka semua meminta semua permintaan mereka kepada Allah, dan Allah berikan semua permintaannya. Maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah sama sekali, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Enggak ada apa-apanya. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi itu arti dari menjaga Allah ya. Dan yahfazka, jamaah kata yahfaz. Kenapa kok bisa yahfazka bukan yahfazuka? Ihfazillah artinya jagalah Allah. Yahfazka ini jawabus syarat. Kalau dalam bahasa Arab artinya jawab dari syaratnya. Syaratnya jagalah Allah. Maka jawaban dari syarat itu Allah akan menjagamu. Atau bisa disebut dengan janji. Ihfazillah yahfazka. Jadi itu kalau diartiin jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah di sini jamaah, ana pengen ngasih faidah. Ada beberapa kaum muslimin yang mereka salah dalam menafsir atau menerjemahkan ayat di surat Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, di ayatnya gitu. Pernah dengar ya antum ya?
Artinya bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu. Gitu kan biasanya. Itu salah jemaah. Kalau secara i'rab, antum baca semua i'rab Al-Quran. Semua i'rab itu grammar Al-Quran ya. Antum baca. Wattaqullah artinya dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah dan Allah akan mengajarkanmu. Bukan syarat di situ, bukan bertakwalah pada Allah maka, bukan. Kalau maka berarti gini, wattaqullah yu'allimkumullah. Seperti ini, ihfazillah yahfazka. Jadi itu salah terjemahannya. Antum bisa cari, tanya orang-orang yang mengerti i'rabul Quran, i'rabnya. Secara i'rab tidak bisa diartikan maka. Bahkan di terjemahan Indonesia, setahu ana bukan maka, artinya dan. Pengetahuan ana yang ana baca dan. Gak ada yang maka Allah akan mengajarkan. Jadi seperti itu. Ihfazillah yahfazka. Jadi ini artinya janji Allah. Janjinya Allah. Kalau engkau menjaga agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga agama Allah itu tadi. Bertakwa. Jaga keharaman-keharaman. Jaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa maksudnya menjaga agama Allah ini adalah ketika kita sudah berkecimpung di agama Allah, berarti kita berjasa. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala mau semua orang, sama di hadis yang tadi Anda sampaikan. Seandainya dari manusia, awal penciptaan sampai akhir jin manusia, semuanya pengen memberikan mudarat, nggak bisa. Seandainya semuanya seburuk-buruk makhluk, seperti Fir'aun misalnya. Semuanya seperti Fir'aun. Dosa semua isinya. Gak ada pahala. Gak bakal ngurangin kerajaan Allah. Gak bakal ngurangin keagungan Islam. Gak mungkin. Allah sudah jaga langsung agama Islam. Justru orang-orang yang dapat mendakwahkan agama Islam, mereka orang-orang yang dikasih syaraf kemuliaan oleh Allah. Untuk menjaga agama Allah. Allah kalau dia gak mau, banyak Allah kasih yang lain. Antum gak mau, banyak Allah punya makhluk-makhluk yang lain. Punya manusia yang lain, gak usah merasa berjasa. Begitu. Jadi kita yang diuntungkan. Terutama kita yang dikasih rizki sama Allah, dikasih ilmu. Maka itu amanah. Itu bekal, itu keutamaan, itu kelebihan yang perlu dizakati. Jangan ngerasa bangga. Hati-hati. Kalau ada orang yang memuji antum atas kelebihan antum, antum yakini bahwa mereka itu bukan memuji antum. Mereka itu memuji sitrullah alaikum. Mereka memuji sitarnya Allah yang ditutup. Kalau seandainya semua keburukan kita terbuka, masih ada yang muji? Enggak ada. Seandainya semua detail dosa kita terpampang di wajah kita, misalnya ada layar, kita buat dosa ini, ada catatannya semua dosa kita, gimana? Mereka nggak mau memuji kita. Ketika mereka muji kita, yang mereka puji bukan kita. Tapi sitrullah itu tadi, sitarnya Allah yang ada pada diri kita. Ditutup aib kita. Makanya jangan dibuka. Udah ditutup sama Allah, jangan dibuka keburukannya. Atau bisa jadi mereka juga hakikatnya bukan memuji kelebihan kita. Mereka memuji yang dikasih sama Allah, dipinjemin sama Allah. Ya, begitu. Jadi jangan pernah merasa bangga sama diri kita. Nah, ini ada kisah jamaah tentang ihfazillah yahfazka. Kita artiin yang yahfazka dulu ya. Yahfazka, Allah menjagamu, di sini artinya menjaga seluruh keturunanmu juga. Para ulama bilang kayak gitu. Menjagamu, menjaga seluruh keturunanmu. Di sini yang luar biasa. Makanya yang namanya dosa yang menakutkan itu jamaah merembet. Itu merembet. Kalau kita berbuat dosa, bisa jadi keturunannya juga jadi buruk. Bisa jadi ya, bukan pasti, bisa jadi. Karena para ulama ketika menafsirkan hadis ini, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu mereka mesti membawakan ayat di surat Al-Kahfi yang menjelaskan wa kana abuhuma sholihah. Dua anak ini orang tuanya itu soleh. Antum tahu kisahnya Nabi siapa? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir, antum tahu kisahnya panjang. Suatu hari Nabi Khidir ini nemu ada jidaron. Yuridu an yanqadda fa'aqamahu. Ada tembok yang pengen jatuh, diberdiriin sama Nabi Khidir.
Kata Nabi Musa, "Lau takhatta alaihi ajra." Coba nggak apa-apa kamu minta balasan aja, minta bayaran karena kamu sudah mendirikan ini. Mendirikan tembok ini. Di akhir sama Nabi Khidir dikasih tahu. Wa ammal jidaru, adapun tembok yang mau runtuh aku berdiriin. Fakana li ghulamaini yatimaini. Ini tembok, ini punya 2 anak kecil yang yatim. Wa kana abuhuma sholiha. Ayahnya soleh. Jadi alasannya apa? Ayahnya soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah pengen ini kedua anak yatim ini sudah gede, baru mereka ambil sendiri rahmatan min rabbik, sebagai rahmat. Subhanallah, alasannya adalah ayahnya. Allah seperti ini mewahyukan kepada Nabi Khidir, ngasih tahu Nabi Khidir untuk benerin tembok itu bukan karena anak yatimnya, bukan kasihan rahmat sama anak yatim, bukan. Alasannya wa kana abuhuma sholiha, karena kedua orang tuanya. Itu tandanya ketika antum menjadi orang tua yang solih, itu sama dengan antum pengen Allah menjaga anak antum. Seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib dia berkata, aku sedang sholat, kuntu usolli, fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati roja'an an yuhfadhali atau an uhfadha fihi. Aku sholat suatu hari, lalu aku teringat anakku, dan aku memperpanjang sholatku agar anakku ini dijaga sama Allah. Artinya setiap ibadah kebaikan yang ada di diri kita, insya Allah akan anak kita juga dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum lihat para ulama, antum lihat para nabi, antum lihat siapapun itu, para ulama, antum lihat gimana orang tuanya. Rata-rata orang tuanya soleh. Walaupun orang tuanya tidak terkenal, orang tuanya yang soleh. Ini ada kisah jamaah ya. Kisahnya dari Ummu Sulaim. Atau kalau tahu sahabat bernama Anas bin Malik. Ya. Ini ana baca di kitab Uluwul Himam Indan Nisa. Tingginya himmah. Ya. Apa himmah itu? Keinginan kuatnya para perempuan. Di sini diceritakan tentang Ummu Sulaim. Yang mana Ummu Sulaim ini ibunya dari Anas bin Malik. Anas punya bapak namanya Malik. Ya, Malik. Nah, Malik ini awalnya adalah suaminya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim itu nama aslinya adalah Rumaiso. Rumaiso. Kamu tahu ya situs Rumaiso? Ya. Ini nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya adalah Rumaiso bintu Milhan. Rumaiso. Ini Rasulullah SAW pernah mimpi, dan mimpinya Rasul itu adalah wahyu kan. Pernah mimpi dan Rasulullah SAW melihat di mimpinya ada Ummu Sulaim di dalam surga. Di mimpinya, wahyu sudah. Ketika melihat Ummu Sulaim, oh itu Rumaiso. Tahu-tahu Rasulullah SAW mendengar suara langkah kaki. Khasyafah. Liman hadha? Punya siapa ini langkah kaki? Kila li Bilal. Ini punyanya Bilal bin Rabbah. Artinya Ummu Sulaim itu dilihat sama Rasulullah SAW di surga. Sudah masuk surga berarti kan. Nah, para sahabat bertanya apa yang membuat Ummu Sulaim seperti itu. Para ulama juga bingung. Rasulullah mimpi ada orang di dalamnya. Sedangkan Bilal yang kedengaran siapa? Yang kedengaran apanya? Langkah kakinya. Sedangkan yang punya Umar yang terlihat apanya? Cuman ini qasr. Apa qasr? Istana. Ini istana putih punya Umar, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pengen masuk, kata Rasulullah, aku gak jadi masuk karena aku takut engkau cemburu, wahai Umar. Kata Umar, gak mungkin anak cemburu ya Rasulullah gitu kan. Ya tapi ya Umar terkenal pencemburu gitu. Kok bisa Rasulullah SAW melihat Rumaiso atau Ummu Sulaim atau ibunya Anas di dalam surga? Suatu hari Ummu Sulaim ini kan nikah sama Malik. Lahirlah siapa? Anas. Ini Malik jamaah musyrik kafir. Ummu Sulaim itu pas waktu Anas lagi bayi ya, lagi udah bisa bicara tapi lagi minum susu, sama Ummu Sulaim ditalkin syahadat. Qul la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Katakan la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kata Malik, hal sobauta, sobautu ente, sobauta itu dari artinya melenceng, artinya kau sudah pindah jalan, udah kafir ente kalau bahasa kita. Cuma kata orang kafir, kita nggak kafir kan. Ente udah pindah agama nih. Kata Ummu Sulaim, lah ma sobautu, ana amantu billahi wa rasuli, aku nggak kafir, aku beriman kepada Allah sama Rasulnya. Gitu. Kata Malik, la tufsid waladi, jangan ente rusak anak-anak ini. Ini masih kecil udah dirusak. Dia bilang, enggak, ana nggak merusak dia. Justru ana membuat dia menjadi muslim juga. Sama Anasnya diikutin. Ketika ditalkin seperti itu, sama Anas bin Malik diikutin. Ya, akhirnya suatu hari Malik ini berperang dan mati di perangnya dalam keadaan musyrik. Kafir, musyrik, udah mati, meninggal Malik ini. Akhirnya tahu-tahu, sebelumnya Ummu Sulaim bersumpah dulu. Kata Ummu Sulaim, la jarama la uftim Anasan hatta yada'ahu wa thadya wa la atazawwaja hatta ya'murani Anas. Kata dia, aku tidak akan pernah menyapih Anas dari menyusui gitu ya, sampai dia sendiri yang melepas persusuannya. Sampai dia sendiri yang melepas. Dan aku, kata dia, tidak akan pernah menikah sampai Anas sendiri yang menyuruhku. Jadi Anasnya udah gede, udah bisa bicara, nyuruh Anas nikah gitu kan. Nah, suatu hari Anasnya udah gede, udah nyuruh gitu. Nah, dilamar sama Abu Thalhah. Abu Thalhah terkenal kaya raya, bagus orangnya gitu kan. Cuman musyrik juga, kafir. Ini riwayat ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu sendiri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa khatabaha Abu Thalhah wa huwa musyrik fa abad. Wa qalat yauman. Ini Ummu Sulaim ini dikhitbah sama sama Abu Thalhah. Terus dia enggak mau, nolak. Dia bilang apa, kata dia? Dia bilang, Ummu Sulaim ini bilang ke Abu Thalhah yang masih musyrik, ara'aita hajaran ta'buduhu la yadurruka wa la yanfa'u. Wahai Abu Thalhah, ente lihat, batu yang ente sembah itu enggak bisa ngasih mudarat, nggak bisa ngasih manfaat ke ente. Dia bilang gitu. Au khasyabah, atau kayu. Yang kayu ini dibikin dari tukang kayu, dibikinnya sama tukang kayu. Dan engkau sembah. Ini kayu tidak bisa ngasih mudarat, tidak bisa kasih manfaat. Abu Thalhah dengar perkataan itu agak gimana perasaannya. Iya juga ya. Kenapa selama ini anak sebuntu itu gitu kan. Terus kata dia, terus bagaimana caranya biar aku bisa menikahimu, dia bilang. Kata Ummu Sulaim, dia bilang, in amanta, kalau engkau beriman. Terus Ummu Sulaim berkata, inni atazawwajuka wala akhudhu sadaqan minka ghairal Islam. Aku akan menikah sama kamu dan aku tidak mau mahar kecuali Islamnya kamu. Jadi ketika Abu Thalhah masuk Islam, Islamnya Abu Thalhah jadi apa? Mahar. Bahkan kata Anas, tazawwaja Abu Thalhah Ummu Sulaim fakana sadaqu ma bainahuma al-Islam. Dan nikahlah keduanya dengan mahar Islam, wa kana afdalu sadaqin fil Islam. Dan itu adalah mahar yang paling mahal dalam agama Islam. Jadi maharnya itu masuk agama Islam, dan itu mahar yang paling mahal dalam agama Islam. Nah, adapun kesabarannya ya setelah nikah ya, Ummu Sulaim nikah sama Abu Thalhah. Abu Thalhah sudah muslim gitu ya. Punya anak yang namanya Abu Umair. Antum kalau pernah dengar hadis yang ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair itu anaknya dari Abu Thalhah. Ya, nikah punya anak namanya Abu Umair. Suatu hari Abu Umair ini kita lanjutkan riwayatnya saja ya biar enak. Fabaina Abu Thalhah fil masjid mata sabi. Ketika itu Abu Umair ini sakit, jemaah. Abu Umair sakit, anak kecil ya, masih kecil sakit. Ketika sakit Abu Thalhah pergi ke masjid, Abu Umair meninggal. Abu Umair meninggal. Lalu Ummu Sulaim bilang ke semua yang di rumah, jangan kasih tahu Abu Thalhah kalau anaknya meninggal. Jadi benar-benar tegar banget. Ini kan anaknya juga, anaknya Ummu Sulaim juga kan. Jangan kasih tahu Abu Thalhah kalau anaknya meninggal. Ummu Sulaim dan yang rapih, ini dikafanin, di segala macemin.
dikuburin. Dikuburin udah selesai. Jangan bilang-bilang sama Abu Thalha. Abu Thalha datang dari masjid, makan malam, sudah biasa makan malam selesai. Kata Abu Thalha, gimana keadaan anak kita? Dijawab sama Ummu Sulaim ini dengan jawaban yang pakai pakai tarwiyah ya. Tarwiyah apa namanya? Kalau istilah Arab itu ada istilahnya kita berbicara dengan satu kalimat yang mengandung kata lain, mengandung maksud lain. Kata Ummu Sulaim, beliau berkata askan mimmakan. Ditanya sama Abu Thalha, mana anak kita? Askanu mimmakan. Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Maksudnya kan sebelumnya sakit. Yang difahamin berarti lebih tenang, berarti udah mendingan gitu kan. Padahal sudah meninggal gitu. Udah adzan jemaah. Isya udah ya, pas ya. Adzan dulu deh sebelum kita lanjutin. Kita lanjutkan. Nah, benar ya, namanya tauriyah bukan tarwiyah. Tauriyah yaitu mengatakan suatu kalimat yang mengandung makna yang lain. Tauriyah yang berkata askanu mimmakana, ini anak kamu lebih tenang daripada sebelumnya. Oh ya khair, udah tenang Abu Thalha, makan malam harinya itu setelah berjima. Jadi sudah berjima antara Ummu Sulaim dengan Abu Thalha, udah tenang kalau sudah berjima. Lalu dikasih tahu sama Ummu Sulaim. Dikasih taunya di atas ranjang. Dibilang, wahai Abu Thalha, bagaimana menurutmu kalau ada seorang keluarga fulan, ada keluarga yang dikasih pinjaman sama orang lain. Terus pinjamannya itu diambil dan keluarga ini marah dan gak mau nerima. Kira-kira menurut kamu gimana Abu Thalha? Dia bilang, ma'an sofu, mereka gak melakukan sesuatu yang benar itu. Dibilang sama Ummu Sulaim, ya Abu Thalha, wahai Abu Thalha, sesungguhnya anakmu Abu Umair itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah mengambilnya. Abu Thalha berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal. Dia bilang inna lillah dan bersyukur dengan alhamdulillah ala kulli, yang mana senang, yakni bersyukur dengan musibah itu tingkatan paling tinggi. Ini sabar, ini ridha, ini syukur. Paling tinggi, tingkatan paling tinggi dari musibah. Bahkan berkata Abu Thalha, wallahi la ada'ki taghlibini fi sabr. Wallah, ana gak bakal biarkan engkau wahai istriku melebihiku dalam kesabaran. Ummu Sulaim sesabar itu, saya gak mau lebih kalah daripada istri saya. Besok dia bilang gini, saya berjanji besok saya akan bertemu Rasulullah SAW. Isinya cerita gitu ya. Besoknya ketemu sama Rasulullah SAW, didoakan sama Rasulullah, barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua tadi malam gitu ya. Alhamdulillah, doain. Dari hubungan malam itu lahir seorang anak yang bernama Abdullah. Ketika lahir Abdullah, Ummu Sulaim bilang ke Anas, wahai Anas sini. Saya nggak bakal mau mentahnik, antum tahu tahnik ya, kurma dikasih air liur, dikunyah terus dijejelin gitu. Saya nggak mau mentahnik ini kecuali Rasulullah yang mentahniknya. Sama Anas dibawa ke Rasulullah lagi di ladang lagi nandain binatang ternaknya, ngasih nanda gitu. Rasulullah, ini Ummu Sulaim sudah melahirkan tadi dan Ummu Sulaim nggak mau mentahniknya kecuali engkau yang mentahniknya. Kata Rasulullah, engkau membawa sesuatu? Kata Anas, iya ya Rasulullah, aku bawa kurma ajwa. Rasulullah kurma ajwa digigit, dikunyah sampai ada liurnya, diginikan. Sama Abdullah ditelan langsung, dia bilang, Masya Allah. Ansor ini adalah kaum yang paling senang sama kurma ajwa, dia bilang kayak gitu. Dan subhanallah diriwayatkan dari Abdullah ini, lahir 10 anak, semuanya hafidh Quran. Dan 5 anaknya ini pembesar ahli hadis. Banyak, ada Ishaq, ada Ismail dan sebagainya macamnya. Itu semuanya berkah dari ihfazillah yahfazka yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Jadi sampai keturunannya, dan masih banyak. Anak tahu beberapa cerita yang serupa dengan ini, tapi nggak bisa kita sebutkan saat ini. Masih banyak lagi kisah seperti itu. Ulama-ulama yang ihfazillah yahfazkanya itu dari atas-atasnya. Selama kita menjaga diri kita dengan berbuat kebaikan, ketaatan, itu sama dengan kita menjaga anak-anak kita. Sama, apalagi naudzubillah min dzalik. Kita berbuat dosa di hadapan anak kita, ini jadi muskilah. Ya.
Apalagi ngajak anak kita, wah itulah lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu tentang ihfazillah yahfazka. Baru ihfazillah yahfazka, jemaah. Enggak apa-apa ya, lanjut. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga sama ya, ini sudah sering kita ulang-ulang tentang al-isti'anah, meminta bantuan. Bahkan ada seorang ulama yang berkata, aku tuh selalu meminta isti'anah kepada Allah, bahkan dalam hal garam dapur pun aku minta sama Allah. Ya, jadi bahkan hukumnya para ulama bilang gini, minta tolong kepada makhluk aja, yang kita bisa itu hukumnya makruh. Walaupun boleh, hukum asalnya boleh, antum minta tolong kepada makhluk, tolong ambilkan ini. Boleh kan? Karena makhluk itu mampu, kecuali kalau sesuatu yang nggak mampu, kayak misalnya wahai kiai, apalah misalnya kayak gitu, itu jelas nggak boleh. Yang bisa Allah, wahai kiai tolong berikan kekayaan, yang bisa ngasih kekayaan Allah. Tapi kalau minta bantuan kepada orang yang hidup dan hadir ada di hadapan kita dan dia mampu membantu, hukumnya boleh. Tapi ulama banyak yang bilang makruh. Kenapa? Itu bahaya nanti. Nanti bisa merembet, takutnya merembet nanti ke mengikis isti'anah kita kepada Allah. Sampai segitunya coba para ulama. Artinya minta bantuan udah sama Allah aja gitu. Ya. Dan ini juga di bagian hadis yang selanjutnya adalah tentang takdir tadi, bahwa kita itu nggak mungkin menimpa sesuatu kecuali yang sudah ditakdirkan sama Allah. Berat, iya berat. Ya itu susah itu susah. Kita sering berpikir, gimana? Tapi ada hikmahnya. Kita tahu Allah ahkamul hakimin. Gak mungkin Allah menciptakan semuanya, bahkan menciptakan kita. Sedangkan Allah tidak tahu apa yang lebih baik dari kita, kan bagi kita gak mungkin. Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tapi yang jadi masalah di akal kita itu gak baik. Makanya antum tahu takdir Allah ada dua, takdir baik dan buruk. Apakah Allah melakukan hal yang buruk? Nah, tadi katanya takdir buruk. Nah, buruknya dilihat dari siapa? Dari kita, dari manusia, bukan dari Allah. Jadi takdir baik dan buruk, buruk bagi siapa? Bagi kita. Kalau di Allah enggak, Allah paling tahu apa yang terbaik. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau benci sesuatu, itu wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu yang lebih baik bagi kalian. Engkau benci itu yang lebih baik. Engkau suka tapi itu lebih buruk bagi kalian. Bisa jadi. Misalnya Allah, kenapa ya saya nggak kaya-kaya. Teman saya ini dulu di kelas ranking terakhir ini. Kok bisa tajir belajir anak begini-begini aja. Jangan salah. Bisa jadi ketika antum lebih kaya dari sahib antum sombong, antum melakukan harta dengan yang tidak benar, yang menginfakkannya di jalan yang haram, masuk neraka. Bisa jadi. Nggak tahu kita. Misalnya hujan, misalnya di Bogor kan hujan terus. Ini kenapa hujan terus? Ya, kita nggak tahu, pasti ada hikmahnya. Bisa jadi ada, dan kita ngelihat sendiri dengan mata kepala kita hikmahnya. Di antara hikmahnya bisa jadi ada beberapa orang yang ingin ke tempat-tempat maksiat, nggak jadi. Ya karena takut kehujanan. Alhamdulillah, misalnya yang biasanya macet nggak jadi, nggak macet gitu ya. Dan masih banyak hikmahnya. Itu yang kita lihat dan banyak yang nggak terlihat. Ya. Seandainya nanti di hari kiamat kita ngerasain ini musibah berat banget, kenapi dan sebagainya macamnya. Di hari kiamat Allah misalnya Allah nunjukin nih, kalau ente nggak ketimpa takdir ini dan ente ketimpa takdir ini, ente bakal kejadian seperti ini misalnya. Mungkin kita bakal oh iya ya, merasa oh ini yang terbaik sudah takdir Allah. Cuman sekarang nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat. Makanya itu yang perlu kita yakini itu imannya, tawakalnya. Makanya di sini al-imanu bil qadar itu bersandingan dengan tawakal. Tawakal yang paling tinggi itu seperti apa? Salah seorang ulama ditanya, gimana tingkat tawakal tertinggi? Dia bilang tawakal yang paling tinggi itu seperti kapal yang berada di lautan diombang-ambing oleh ombak. Artinya sudah terserah Allah. Mana jalan terbaik Allah yang berikan. Aku sudah berusaha, hasilnya sudah Allah yang ngasih. Itu namanya tawakal yang paling tinggi. Gak perlu pertanyaan, gak usah. Kenapa? Kena ini? Enggak. Kalau mikir ya boleh, ya berpikir boleh. Cuman sampai kenapa sih ya Allah? Nah itu nyalahin takdir namanya, nggak boleh. Gitu ya. Itu al-imanu bil qada'i wal qadar.
Dan semua manusia itu sudah ditakdirkan. Bahkan mau masuk neraka, masuk surga, sudah ditakdirkan. Nah, ada salah seorang sahabat, ini ketika Rasulullah SAW bilang ya kepada sahabat, wahai sahabat, semua manusia itu sudah ditakdirkan mana surga, mana nerakanya. Lalu kata para sahabat, afala natakil ya Rasulullah, falima na'mal. Kenapa kita beramal? Afala natakil, sudah kita tawakal aja sama Allah, nggak usah beramal, nggak usah melakukan apa-apa. Karena takdir udah ditentukan. Surga udah, neraka udah, ngapain kita beramal? Lalu Rasulullah SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Karena setiap manusia itu dipermudah atas tujuan penciptaannya. Itu. Fa'amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang bahagia nanti di akhiratnya, fayuyassaru li'amali ahli sa'adah, maka dia akan dipermudah untuk beramal amalannya ahli sa'adah, orang-orang ahli surga. Wa amma ahli syaqawah, adapun orang-orang yang sengsara, maka dia dipermudah dalam berbuat kesengsaraan. Amalan ahli syaqawah itu ahli kesengsaraan. Makanya kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dipermudah untuk kebaikan. Siapa? A'ta wattaqa, bertakwa, orang bertakwa dipermudah kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dipermudah untuk keburukan, wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam kebaikan insyaallah. Ya. Intinya jamaah, semua yang Allah berikan kepada kita itu sudah ditakdirkan. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita bangga dengan akal kita. Kita pernah berpikir akhirnya semuanya disandarkan sama akal kita, enggak bisa. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Padahal niatnya kalau di flyer hadis 3 dan 4 ya, tapi kita baru selesai hadis 3. Nah, ya mungkin kita sampai sini saja. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.